Halo, jumpa lagi dengan channel ini Guru Budi. Pada kesempatan kali ini saya mencoba sedikit menjelaskan tentang bagaimana cara unggah portofolio dan pembelajaran pada uji kinerja UKM PPG tahun 2023 di tahap kedua ini. Yang pertama-tama yang perlu Bapak Ibu siapkan adalah kumpulkan semua bukti karya. Jadi semua karya Bapak Ibu selama 3 tahun terakhir untuk PPG dalam jabatan sebelum Bapak Ibu mengikuti perkuliahan PPG dalam jabatan, silahkan Bapak Ibu susun, sesuaikan dengan kategori atau poin-poin pada portofolio UKIN PPG. Nah, semua dokumen Bapak Ibu silahkan di-scan dalam bentuk format PDF, ya, dan nanti silahkan setelah Bapak Ibu scan, Bapak Ibu unggah di Google Drive. Lalu yang ketiga, semua video yang diajukan untuk penilaian portfolio diunggah di YouTube atau bisa diletakkan di Google Drive. Tapi kalau secara efisiensi atau efektivitas, Bapak Ibu bisa unggah di YouTube Bapak Ibu gitu. Jadi karena YouTube mungkin lebih praktis untuk mendapatkan linknya. Lalu ada fakta integritas yang harus Bapak Ibu isi, di mana fakta integritas ini berisi tentang nama identitas Bapak Ibu, lalu uh, Bapak Ibu akan menuliskan karya-karya yang memang akan dinilai di portofolio sampai kepada video pembelajaran yang Bapak Ibu buat. Di fakta integritas ini Bapak Ibu akan menyatakan bahwa video orang yang ada dalam video itu adalah Bapak Ibu, dilengkapi dengan materai 10.000 ya Bapak Ibu. Ini untuk fakta integritas. Untuk fakta integritas di tahap kedua tahun 2023 ini ada bentuk tabel, mungkin agar terlihat rapi ya. Bentuk fakta ini menyesuaikan di tayangan sosialisasi UKIN pada lampiran panduan teknis 3 tentang penilaian uji kinerja dan portofolio. Poin A tidak digambarkan dalam bentuk tabel, tetapi kalimat. Ya, jadi poin A itu dalam bentuk tidak digambarkan dalam bentuk tabel, tapi kalimat. Sebaiknya gunakan bentuk tabel ini agar dapat menunjukkan apa saja karya yang diusulkan untuk dinilai. Nah, nanti Bapak Ibu bisa unduh linknya di https://bit.um.ac.id fakta UKIN. Nah, seperti ini tampilan untuk fakta integritasnya. Nah, fakta sendiri, poin A, itu Bapak Ibu karya yang telah Bapak Ibu buat, seperti komponen penelitian dan publikasi, serta komponen inovasi. Poin B untuk RPP yang dipraktekkan untuk video pembelajaran. Jadi bukan RPP pada saat PPL ya Bapak Ibu. Di poin C itu video praktek pembelajaran UKIN, bukan video PPL. Saya lagi video pembelajaran uji kinerja ya Bapak Ibu. Panjang tabel sendiri menyesuaikan dengan karya yang ada, tidak harus satu halaman, tergantung karya-karya yang Bapak Ibu upload untuk di portofolio. Nah, kita berlanjut kepada aplikasi untuk uji kinerja dan portofolio. Tampilan halaman pertamanya akan seperti ini. Silakan Bapak Ibu masukkan nomor UKG Bapak Ibu atau nomor peserta untuk retaker. Lalu masukkan tanggal lahir Bapak Ibu serta nik dari KTP Bapak Ibu. Lalu setelah sudah terisi semua, Bapak Ibu klik masuk. Halaman pertama akan ditampilkan 6 jenis komponen portofolio. Yang pertama ada kegiatan penelitian dan publikasi. Di sini keterangannya wajib diisi minimal 1 karya yang Bapak Ibu buat. Lalu kegiatan introspeksi diri, kegiatan pencarian informasi baru seperti seminar-seminar, workshop, Bapak Ibu bisa melampirkan buktinya sertifikat. Untuk refleksi diri, Bapak Ibu bisa melakukan refleksi pembelajaran, refleksi tentang PTK, refleksi tentang LKPD, modul ajar. Lalu kegiatan yang menghasilkan inovasi. Jadi selama menjadi guru 3 tahun terakhir, inovasi apa saja yang telah Bapak Ibu lakukan. Contohnya membuat video pembelajaran yang sudah diupload di YouTube minimal 15 menit, atau membuat alat-alat peraga yang membantu pembelajaran Bapak Ibu. Lalu ada poin kegiatan prestasi hasil kompetisi yang pernah Bapak Ibu ikuti, seperti juara di lomba-lomba PGRI atau di tingkat kecamatan, kelurahan.
Lalu ada kegiatan pengabdian yang telah dilakukan. Misalnya Bapak Ibu pernah menjadi panitia, menjadi kepanitiaan, anggota kepanitiaan atau ketua kepanitiaan yang diselenggarakan baik di rumah, di tingkat RT atau di tingkat sekolah. Untuk halaman kedua, nah di sini ada daftar komponen portofolio. Di sini ada yang baru di UKIN ini. Sebenarnya ini poin bukan di UKIN, di UP, tapi di-upload di halaman UKIN, yaitu laporan studi kasus. Nah, ini laporan studi kasus ini merupakan uji tertulis, uji kompetensi mahasiswa pendidikan profesi guru. Ini hal baru di tahap kedua ini, ada laporan studi kasus, yaitu dari masalah-masalah yang Bapak Ibu hadapi selama menjadi guru. Selain itu, ada rencana pelaksanaan pembelajaran yang dimana RPP atau modul ajar yang Bapak Ibu praktekkan diuji kinerja, bukan di PPL ya Bapak Ibu. Lalu kita ke portofolio. Nah, mengunggah fakta integritas. Jadi pertama kali, aplikasi meminta untuk mengunggah file fakta integritas. Fakta integritas ini cukup satu kali aja Bapak unggah, bisa dimanapun dari 6 komponen yang ada di portofolio. Jadi tidak perlu membuat misalnya untuk penelitian Bapak Ibu membuat fakta integritasnya sendiri, untuk refleksi sendiri, tidak. Jadi cukup satu kali, misalnya Bapak Ibu mengupload di poin penelitian, nanti di poin-poin berikutnya Bapak Ibu tidak perlu mengupload lagi, akan terupload secara otomatis. Jadi kalau saran saya, sebelum Bapak Ibu mengunggah, Bapak Ibu rapikan dulu berkas-berkas portofolionya, jadi nanti setelah itu diurutkan di fakta integritas. Jadi setelah lengkap semua, baru Bapak Ibu mulai mengunggah ke LMS UKM PPG. Nah, di portofolio Bapak Ibu diminta untuk mengisi deskripsi. Jadi setiap komponen ada isian deskripsi, Bapak Ibu jelaskan apa saja yang Bapak Ibu buat dari komponen tersebut. Nah, satu komponen satu deskripsi. Oh, di sini satu deskripsi berlaku untuk semua pengajuan di komponen tersebut. Jadi, di sini ada contohnya. Sebagai guru, saya berusaha mencari informasi baru. Nah, di sini tentang pencarian informasi baru. Komponen pencarian informasi dan pengetahuan baru dibuktikan dengan membuktikan kegiatan. Nah, di sini Bapak Ibu membuat deskripsi. Kalau dari panduan ini, satu deskripsi berlaku untuk semua pengajuan di komponen tersebut. Jadi artinya sama seperti fakta integritas pada deskripsinya, hanya satu deskripsi berlaku untuk semua pengajuan di komponen. Nah, nanti di sini ada kolom deskripsi. Isikan kolom deskripsi Bapak Ibu di kolom deskripsi yang di atasnya tulisan deskripsikan kegiatan penelitian dan publikasi. Nah, lalu simpan. Jangan lupa Bapak Ibu untuk mengklik simpan setelah mengisi deskripsi. Lalu untuk buktinya, Bapak Ibu klik tambah kegiatan penelitian dan publikasi untuk mengupload berkas. Nah, hanya bisa dilakukan setelah mengisi deskripsi. Jadi Bapak Ibu pertama tuliskan deskripsinya. Jadi agar menghindari berulang-ulang Bapak Ibu mengetik, Bapak Ibu siapkan dulu di Microsoft Word. Jadi Bapak Ibu tinggal memindahkan dari Microsoft Word ke LMS. Jadi nanti setelah Bapak Ibu isi, langsung klik simpan deskripsi. Jangan lupa ditambahkan buktinya. Tambahkan bukti kegiatan penelitian dan publikasi, misalnya PTK. File PTK Bapak Ibu tambahkan. Nah, di sini juga disediakan rubrik penilaian. Jadi Bapak Ibu bisa melihat untuk mendapat poin segini, Bapak Ibu bisa membuat apa saja. Nah, di sini isi penelitian publikasi. Jadi Bapak Ibu setelah klik tambahkan, ada isian, misalnya judul, apa judul penelitian yang Bapak Ibu lakukan, penulisnya siapa, jenisnya apa, lalu tempat publikasinya di mana, tahun terbitnya kapan. Lalu yang membuat ini penulis keberapa, misalnya Ibu penulis ke-1 dari 1 orang, gitu ya. Nah, jenis filenya Bapak Ibu bisa memilih, bisa berupa dokumen, atau bisa berupa link Google Drive atau link YouTube. Nah, untuk amannya, Bapak Ibu silahkan mengupload dokumen filenya saja.
Lalu ada isian refleksi. Di sini untuk isian refleksi ada isian untuk pengisian buktinya, ada kegiatannya apa. Oh ya, sebelum ke isian refleksi, untuk penelitian publik apabila Bapak Ibu punya lebih dari satu, nanti tambahkan lagi ke seperti ini. Misalnya Bapak Ibu sudah mengisi satu, terus ada file satu lagi, tambahkan kegiatan penelitian dan publikasinya, tinggal diklik aja tambahkan, baru isi kembali kolom seperti ini, isian seperti ini, lalu nanti akan klik simpan. Jadi kalau Bapak Ibu punya 10, berarti Bapak Ibu 10 kali mengisi ini. Begitu juga di kolom refleksi diri. Sama kegiatannya apa, jenisnya apa, permasalahan pada refleksi diri ini apa, perbaikannya apa, dilaksanakan tahun dan semester berapa, lalu keterangannya apa. Nah, jenis berkasnya juga sama, seperti yang tadi. Lalu yang ini isian pencarian informasi baru, sama kegiatan seminar atau workshop apa yang Bapak ikuti, jenisnya apa, penyelenggaranya siapa, perannya Bapak sebagai apa, sebagai panitia kah, sebagai narasumber, atau sebagai peserta. Tempatnya di mana? Ya, tingkatnya kota kah, kecamatan, atau tingkat nasional atau internasional, waktu pelaksanaannya kapan. Jenis berkas sama, untuk isian inovasi, kegiatannya apa, nama produknya apa. Jadi, misalnya berupa poster. Nah, deskripsikan poster ini berisi tentang materi, jenisnya apa, jenisnya misalnya inovasi sederhana, tahun pembuat bulannya dan tahun pembuatannya kapan, pemberi pengesahan siapa, kepala sekolah misalnya. Kalau hak cipta, bila ada ya Bapak Ibu, jenis filenya juga sama, penulis keberapa, dari berapa, jenis filenya juga apa, bisa dokumen atau file. Tadi dokumen yang diupload ini harus berbentuk PDF ya Bapak Ibu. Untuk isian prestasi, ini juga sama, Bapak Ibu tinggal isi sesuai data yang diminta di LMS. Untuk pengabdian juga sama. Nah, upload berkas bukti data kegiatan. Pada akhir pengisian setiap kegiatan selalu ada pertanyaan jenis berkas sebagai dokumen, file, atau sebagai tautan ke YouTube atau Google Drive. Nah, untuk dokumen, untuk tautan Google Drive, pastikan telah memberikan hak akses. Ini yang sering terjadi, Bapak Ibu lupa untuk membuka hak akses menjadi siapa saja yang memiliki link, gitu ya. Nah, kalau sudah, Bapak Ibu silahkan, jadi Bapak Ibu uji cobakan dulu linknya sebelum Bapak Ibu upload di LMS. Untuk dokumen file sendiri itu bereksistensi PDF, JPG, maksimal 5 MB. Jadi saran saya sih file PDF saja ya Bapak Ibu. Gitu. Nah, setelah di ujung kanan bawah ada tombol simpan dan tutup. Setelah melakukan pengisian, pastikan klik simpan, jangan langsung tutup ya Bapak Ibu. Nah, karya atau kegiatan yang selesai diisi dan disimpan akan ditampilkan pada sisi bawah. Jadi, ketika Bapak Ibu sudah klik simpan, Bapak Ibu klik preview di sini. Ya, preview, pastikan berkas Ibu atau Bapak terupload dengan baik agar tidak terjadi kesalahan. Maksudnya, pastikan Bapak Ibu preview agar melihat hasil uploadnya. Nah, ini tampilan bila memilih preview, jadi tampilan file yang Bapak Ibu upload itu terlihat atau tidak, pastikan dapat terlihat dengan jelas. Nah, ada beberapa catatan, lakukan hal yang serupa untuk mengisi komponen lainnya. Caranya kurang lebih sama, sesuaikan isian dengan pertanyaan yang ditampilkan saat itu. Jadi, untuk isiannya tidak jauh beda, jadi Bapak Ibu pastikan mengisi dengan baik. Masukkan file karya pada komponen yang sesuai, jangan sampai kesalahan ya. Pastikan bahwa file yang di-share di Google Drive sudah dapat diakses anyone with the link atau siapapun yang memiliki tautan agar bisa dilihat oleh penguji. Jangan upload link ke folder karena pasti tidak bisa direview. Jangan merepotkan penguji atau mencari dan memilih file mana yang akan dibuka. Kalau ada lebih dari satu file untuk satu karya, bisa digabungkan ke dalam satu file PDF. Jadi ini catatan untuk pengisian portofolio ya Bapak Ibu, perlu diperhatikan karena ini menjadi pertimbangan untuk lulusan Bapak Ibu.
Nah, contoh-contoh salah unggah. Nah, di sini cerita bergambar, buku cerita. Lalu seharusnya pencarian informasi dari sini harusnya inovasi cerita bergambar ini. Tapi masuknya ke laporan hasil penelitian. Lalu ada kegiatan pelatihan pembelajaran. Nah, pelatihan seharusnya informasi baru, tapi masuknya laporan hasil penelitian. Nah, ini ada beberapa contoh salah unggah. Nah, ini tanpa bukti juga. Mungkin di sini Bapak Ibu lupa untuk mengupload linknya, atau ketika sudah mengupload Bapak Ibu lupa klik simpan, langsung tutup. Contoh di komponen yang pencarian informasi baru di pedoman penilaian disebut sebagai kegiatan kolektif guru dengan skor 1 untuk satu kegiatan saja. Misal mahasiswa memiliki 5 kegiatan yang berbeda, jenis yang atau waktunya, maka ajukan sebagai 5 isian di pencarian informasi baru. Jadi, apabila Bapak Ibu punya 5 sertifikat, ajukan 5-5-nya. Jangan hanya satu ya Bapak Ibu. Atau digabung sertifikatnya. Jadi, buat 5 file yang berbeda untuk diupload. Nah, kita akan membahas tentang RPP dan video pembelajaran. Nah, untuk upload berkasnya, masukkan ada poin di sini, ada fitur, rencana, dan pelaksanaan pembelajaran. Bapak Ibu klik, lalu upload file perangkat pembelajaran atau RPP dan link video. Perbedaan. Nah, di sini ada perbedaan untuk BK dan mapel lain. Untuk mapel selain BK, isiannya hanya RPP dan video pembelajaran ya Bapak Ibu. Tapi untuk BK isiannya adalah ada rencana konseling individual, rencana konseling kelompok, rencana bimbingan kelompok, rencana klasikal, sampai kepada praktek bimbingan klasikal. Mahasiswa BK memilih satu macam bimbingan dan satu macam konseling. Sudah mencakup rencana dan prakteknya, berarti mengunggah 2 macam perencanaan dan 2 video praktek. Jadi ini pilihannya, silahkan Bapak Ibu yang di jurusan BK untuk memilih. Jadi ada 2 yang Bapak Ibu unggah, macam 2 perencanaan dan 2 video prakteknya. Untuk upload RPP dan video pembelajaran, nanti di sebelah kiri ada tulisan rencana pelaksanaan pembelajaran. Silahkan Bapak Ibu isi sesuai data yang diminta. Lalu pertama pilih jenis dokumennya yang akan diunggah. Yang aktif adalah yang warna biru ya Bapak Ibu. Ini contohnya rencana pelaksanaan pembelajaran. Nah, di situ klik dulu, berarti Bapak Ibu yang diisi adalah RPP. Isikan, lalu selanjutnya klik edit untuk mulai mengisi data. Lalu isikan data sekolah sampai kepada linknya. Lalu keempat, tampilan untuk unggah RPP dan video sama persis, sehingga jangan salah unggah video dan di isian RPP atau sebaliknya. Jadi pastikan Bapak Ibu lihat di atas ini yang berwarna biru RPP atau video pelaksanaan pembelajaran. Jangan sampai yang berwarna biru RPP tapi Bapak Ibu upload yang video. Nah, pilihan upload berkas RPP bisa berupa file atau link ke Google Drive. Caranya sama seperti portofolio tadi ya Bapak Ibu. Untuk berkas video pembelajaran hanya ada pilihan berupa tautan. Jadi tautannya YouTube, tapi bisa juga diisi dengan video Google Drive. Saran saya sih Bapak Ibu uploadnya di YouTube ya. Nah, untuk studi kasus, ini adalah hal baru di PPG dalam jabatan tentang studi kasus. Apa saja, sama seperti tadi, ada fitur studi kasus. Bapak Ibu klik studi kasus dan upload file laporan studi kasusnya. Sama, judulnya apa, nama sekolah, tanggalnya berapa, klik edit dulu untuk mengisi data. Nah, untuk pengisian studi kasus, pertama, di sini ada judul, tuliskan judul, studi kasus, nama sekolah, tanggal upload Bapak Ibu ya. Unggah file laporan bila memilih file atau unggah linknya. Lalu jangan lupa klik simpan. Untuk keluar aplikasi, di paling bawah itu ada tanda silang, di atasnya ada tulisan keluar. Silakan Bapak Ibu klik untuk keluar dari aplikasi LMS UKM PPG. Nah, ini beberapa pesan, walaupun saat ini tidak wajib, maksimalkan penilaian portofolio agar mendapatkan skor yang lebih tinggi. Jadi kalau Bapak Ibu portofolio itu dimaksimalkan saja sebanyak-banyaknya file karya Bapak Ibu diupload. Pastikan bukti portofolio yang diisikan sesuai dengan pedoman. Lalu pastikan mengunggah berkas pada tempat yang benar. Lalu pastikan RPP yang diunggah sesuai dengan yang dipraktekkan dalam pembelajaran.
Jangan menggunakan short link, bit.ly, bitlo, atau yang lainnya. Jangan mengunggah file dalam bentuk zip. Nah, sebaiknya file dokumen PDF sudah disimpan di Google Drive sejak saat ini. Untuk melihat apakah link bisa dilihat, jangan lupa minta bantuan kepada teman-teman untuk mengecek apakah link itu bisa diakses. Nah, ini contoh-contoh yang salah. Nah, jangan lupa juga ketika di YouTube di set untuk jadi publik. Nah, sama juga dengan di Google Drive menjadi diaksesnya dibuka. Nah, jangan disisipi dengan lagu karena berpotensi dihapus YouTube karena berkaitan dengan hak cipta. Pastikan beberapa mengklik simpan setelah mengisi data, lalu unggah file atau link, lakukan preview dulu setelah unggah. RPP itu terdiri dari RPP dan perangkatnya, bahan ajar, media, LKPD, dan evaluasi. Satukan dalam satu file PDF. Tidak perlu mencantumkan prota dan promes atau silabus. Nah, pada saat perekaman video, mode pengambilannya semakin bagus, maka semakin besar ukuran file. Pastikan Anda memiliki cukup ruang penyimpanan di kamera. Lakukan edit video secukupnya. Ya, teks identitas mahasiswa, materi, teks aktivitas pembelajaran dilakukan. Nah, tidak perlu menambahkan efek transisi, lagu, dan sebagainya. Tidak perlu menambah profil sekolah. Setelah selesai edit video, ukuran filenya masih besar, bisa dikompres menjadi resolusi lebih kecil. Jangan unggah file besar pada saat menit-menit terakhir. Masalahnya biasanya muncul tanpa diduga. Jadi, kalau di sini kan batas waktunya sampai tanggal 6. Sebelum tanggal 6, diusahakan Bapak Ibu sudah mengupload video pembelajaran. Koneksi internet juga harus diperhatikan. Video yang disarankan diunggah di YouTube. Tapi bila tidak familiar dengan YouTube, silahkan Google Drive. Bila di Google Drive, pastikan format video berbentuk MP4 ya, agar dapat langsung dibuka di browser penguji. Minta bantuan kepada teman yang paham teknis syuting dan video editing untuk mempercepat pekerjaan. Terima kasih, selamat bekerja dan semoga sukses dalam PPG tahap kedua dalam jabatan tahun 2023. Sampai jumpa di video berikutnya.